Indonesia. Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dan pengertian strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang ataupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu yang pertama, produksi, yang kedua, pemasaran, dan yang ketiga, konsumsi. Dan ada 4 fungsi strategi pemasaran, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dan yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pemasaran hasil usaha secara praktis. Dalam melaksanakan strategi pemasaran hasil usaha secara praktis, diperlukan langkah-langkah dalam mendukungnya, yaitu yang pertama itu ada memutuskan proposisi nilai. Yang kedua, itu ada mendiferensiasikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang ketiga ada positioning, memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan pasar. Yang keempat itu ada menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Yang kelima ada memilih pelanggan yang dilayani. Yang keenam yaitu ada segmen, membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Yang ketujuh ada penetapan sasaran, memilih satu atau beberapa segmen yang dimasuki. Yang selanjutnya ada konsep strategi pemasaran. Terdapat konsep khusus dalam strategi pemasaran produk atau jasa agar saat melaksanakannya lebih tertara. Berikut konsep khusus strategi pemasaran. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Anda perlu melakukannya klasifikasi market terlebih dahulu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Klasifikasi yang bersifat heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Yang kedua, itu adalah positioning market. Tentukan pola yang spesifik agar Anda mendapatkan konsumen yang sesuai dengan bisnis Anda. Pola ini dibuat agar mendapatkan posisi kuat dalam market yang segmen yang bisa menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan karena tidak ada perusahaan yang dapat menguasai kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah market entry strategi. Salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada satu segmen saja adalah market entry strategi. Konsep strategi pemasaran ini dapat dilakukan jika perusahaan Anda ingin memasuki pada segmen pasar tertentu. Hal-hal yang bisa Anda lakukan yaitu yang pertama membeli perusahaan lain, yang kedua internal development, yang ketiga kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi strategi pemasaran. Perubahan-perubahan dari tekanan yang harus segera diadaptasi ke dalam lingkungan internal menjadi implementasi pemasaran. Nah, implementasi pemasaran ini membutuhkan pengembalian pemasaran yang merupakan suatu proses pengukuran dan pengevaluasi hasil dari strategi pemasaran dan perencanaan. Tahapan untuk melaksanakan evaluasi strategi pemasaran yaitu dengan mengetahui strategi-strategi yang dilakukan. Selain itu juga dengan menyaring lingkungan eksternal dan internal untuk memperkirakan posisi perusahaan, kemampuan, kekuatan, dan juga kelemahan. Evaluasi pemasaran sangat penting untuk mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan tujuannya. Evaluasi sendiri mungkin berusaha untuk yang pertama, mencari peluang-peluang baru atau menghindarkan ancaman-ancaman. Yang kedua, mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan harapan manajemen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memecahkan masalah-masalah yang spesifik.
Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat menerapkan strategi pemasaran produk yang tepat. Di sini ada 10 manfaat. Yang pertama yaitu tujuan yang sesuai dengan target pasar yang sudah jelas. Dengan mengetahui teknik pemasaran produk sebagai pembisnis, kita bisa mengetahui tujuan yang sesuai dengan target pasar kita. Selain itu juga, kita bisa mengetahui target pasar yang jelas yang didapatkan berdasarkan strategi yang dilancarkan. Kita akan terhindar dari penjualan yang sembarangan dan berlebihan. Yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi produk atau layanan yang ditawarkan sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, strategi pemasaran produk ini adalah cara yang tepat bagaimana kita menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Mustahil konsumen membeli produk dan layanan kita tawarkan itu, produk ini tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan jika tidak menggunakan strategi produk ini? Yang ketiga, yaitu membantu perencanaan penawaran produk yang sukses. Manfaat strategi pemasaran produk yaitu dapat membantu kita sebagai pembisnis dalam membantu perencanaan penawaran produk. Perencanaan penawaran produk yang sukses dapat diimplementasikan dengan sukses pula. Pada dasarnya, tujuan bisnis sangat sederhana, yaitu sukses dengan produk yang kita jual. Yang keempat, membantu pengembangan dan pelaksanaan pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran produk juga dapat membantu bisnis kita berkembang dan melaksanakan pemasaran dengan efektif. Strategi pemasaran produk memberikan rencana secara rinci untuk melakukan pemasaran dengan benar. Hal ini tentu saja akan sangat membantu pemasaran yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu dapat melakukan persuasi target pasar dengan lebih mudah. Mengetahui siapa target pasar bisnis kita adalah hal yang penting. Oleh karena itu, strategi pemasaran produk juga sangat penting. Dengan strategi pemasaran, kita bisa melakukan persuasi kepada target pasar dan menjadikannya sebagai loyal customer. Yang keenam, yaitu mengetahui kekuatan bisnis. Dengan melakukan strategi pemasaran produk, kita juga bisa mengetahui apa kekuatan produk bisnis kita. Hal itu tentu saja sangat menguntungkan. Setelah mengetahui kekuatan bisnis kita dapat mengetahui apa kelemahannya juga. Kita bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk menjaring lebih banyak pelanggan. Yang ketujuh, yaitu menghindari biaya yang tidak diperlukan. Jika menjalankan bisnis tanpa strategi pemasaran produk, berkemungkinan memberikan kita kerugian dalam hal biaya pengeluaran. Karena tanpa adanya rencana yang jelas, kita akan menjalankan bisnis dengan mengeluarkan biaya yang banyak atau yang tidak diperlukan. Yang kedelapan, membantu kita untuk lebih proaktif dalam menghadapi resiko. Dengan strategi pemasaran produk, kita akan lebih proaktif dalam menghadapi resiko dalam berbisnis. Yang kesembilan, koordinasi tim yang lebih jelas. Dengan melakukan strategi pemasaran produk, kita bisa mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab kita. Jika bisnis kita dijalankan bersama tim, dengan adanya strategi pemasaran dapat membuat koordinasi tim menjadi lebih jelas. Hal ini sangat efektif untuk dapat mencapai tujuan bisnis yang ingin kita capai. Yang 10 atau yang terakhir yaitu mempelajari kapan dan bagaimana mempromosikan layanan kepada pelanggan. Hal ini berkaitan dengan promosi penjualan. Dengan memiliki strategi pemasaran yang tepat, kita bisa mengetahui kapan dan bagaimana mempromosikan produk dan layanan kita kepada pelanggan. Selain itu juga hal tersebut dikarenakan strategi pemasaran mengatur secara rinci bagaimana kita menjalankan bisnis. Nah, dari materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa pemasaran adalah
salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau pembisnis dengan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Lalu, pengertian strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran sendiri punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan atau bisnis, baik itu harga barang maupun jasanya. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua pemasaran, dan yang ketiga yaitu konsumsi.